Metode statistik yang kita pelajari sebelum ini itu adalah analisis yang terkait dengan satu variabel, yaitu analisis univariate. Ya, jadi analisis univariate itu adalah analisis yang terkait dengan satu variabel, gitu ya. Berbeda dengan analisis univariate, analisis multivariate ini dilakukan secara simultan, ya, secara bersama, ya, tidak secara univariate atau sendiri-sendiri. Jadi misal kalau kita punya dua variabel, maka analisisnya tidak dilakukan secara univariate atau satu per satu. Misal kita punya dua variabel X1 dan X2, maka analisisnya tidak dilakukan untuk X1 sendiri, kemudian untuk X2 sendiri, tapi secara bersama, secara simultan. Ya, X1 dan X2. Gitu ya. Baik, kita akan lebih detail lagi membahas terkait istilah multivariabel random dan saling berhubungan. Tadi pengertian multivariabel. Apa tadi? Pengertian multivariabel? Analisis dua variabel atau lebih yang variabelnya saling berhubungan. Ya, berhenti sampai dengan multivariabel. Ya, terima kasih Dewi. Kalau multivariabel saja berarti analisis yang terkait minimum dua variabel lebih dari satu variabel atau dua variabel dan lebih, gitu ya. Multivariabel. Dan kemudian di sini dituliskan multivariabel random. Berarti variabel yang terkait di sini adalah merupakan variabel random. Ya. Adalah merupakan variabel random. Apa konsekuensi dari sebuah variabel random? Atau sebelum ke sana, apa contoh atau sebutkan nama-nama variabel random yang kita kenal di statistik, yang familiar di statistika. Apa saja contohnya? Normal, Bu. Ya, normal. Kemudian apa lagi? Ya, normal familiar sekali ya. Ya. Dan eksponensial. Ya, eksponensial, ya itu dua contoh yang kontinu, yang diskrit. Poisson, Bu. Ya, Poisson, kemudian Hipergeometrik. ya hipergeometrik, binomial dan seterusnya, gitu ya. Nah, ambil contoh variabel random normal. Ya, misalkan kita punya variabel random Y gitu ya. Ini berdistribusi normal. Berdistribusi normal dengan min, mu dan varian sigma kuadrat. Bagaimana di sini PDF atau probability distribution function dari Y? Familiar sekali kan PDF dari distribusi normal? Sama dengan 1 akar 2pi sigma kuadrat E pangkat min setengah Y min mu per sigma kuadrat. Nah, ini berlaku untuk ya, PDF ini, probability density function ini, untuk variabel random Y, berlaku pada nilai Y, pada nilai variabel random, pada interval minta hingga sampai dengan hingga. Sehingga probability ruang sampelnya minta hingga sampai dengan tak hingga, so ini FY, PY akan sama dengan 1. Sama dengan 1. Ya enggak? Jadi kita harus bisa menunjukkan ya, tidak semua FY, tidak semua yang dituliskan sebagai F kecil Y adalah merupakan probability density function ya. Jadi suatu fungsi baru merupakan probability density function jika memenuhi syarat ini untuk variabel random yang kontinu, ini operatornya integral ya.
Ingat kan, pernah belajar ini di kelas peluang maupun di kelas matematik statistik. Oke. Kita kembali lagi ke sini, ke pengertian variabel random. Ya, sebagai variabel random, katakanlah tadi contohnya adalah normal, maka normal ini mempunyai distribusi probabilitas yang disebut sebagai distribusi probabilitas normal, gitu ya. Cuman di sini kita perhatikan berapa variabel randomnya yang kita sudah pelajari di sini. Ini adalah fungsi distribusi probabilitas untuk berapa variabel random? 1. Ya, Y kan cuma 1 ya. Ya, cuma 1. Sehingga Y di sini merupakan variabel random yang berdistribusi, kalau kita tuliskan lengkap itu adalah berdistribusi normal univariat. Ya, ini kita tulis secara lengkap karena sekarang kita sudah masuk di kelas analisis multivariat. Ya. Nah, apabila nanti variabel randomnya lebih dari 1, minimum 2 variabel random, maka normal univariat ini akan berkembang menjadi normal multivariat. Begitu. Ya. Jadi kembali ke sini lagi, analisis multivariat terdiri dari 2 komponen ini, ya, analisis untuk multivariabel random dan analisis untuk multivariabel random yang saling berhubungan. Artinya itu apa? Artinya datanya itu harus berdistribusi probabilitas tertentu karena merupakan variabel random gitu ya. Anda sudah belajar statistik non-parametrik ya? Belajar apa yang dimaksud dengan metode statistik non-parametrik? Metode yang digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal, Bu. Atau distribusinya tidak diketahui. Ya. Jadi kalau metode jadi kita punya bagian metode statistik itu ada beberapa. Salah satunya dibedakan atas statistik non-parametrik dan parametrik. Metode statistik parametrik itu adalah metode di mana kita bisa menerapkan metode statistik tersebut apabila datanya itu memenuhi asumsi distribusi tertentu. Dan distribusi data itu tidak harus normal, tergantung metode yang akan digunakan. Dia memerlukan asumsi data berdistribusi apa. Yang penting itu untuk metode parametrik ini ya, memerlukan data yang memenuhi asumsi distribusi probabilitas tertentu. Bisa normal, bisa Poisson, atau lainnya, sesuai ketentuan dari metode statistik parametrik tersebut. Nah, berbeda dengan non-parametrik. Beda dengan non-parametrik ya. Jadi apabila kita menggunakan metode non-parametrik, ya metode non-parametrik ini tidak mensyaratkan atau tidak ada asumsi yang mensyaratkan ketika kita menerapkan metode non-parametrik, datanya harus memenuhi asumsi distribusi probabilitas tertentu. Jadi ada secara umum disebut sebagai free distribution gitu ya. Jadi metodenya, penerapan metodenya tidak memerlukan syarat data harus memenuhi asumsi distribusi probabilitas tertentu.
Contohnya apa di sini? Non parametrik dan parametrik. Apa yang lebih diprioritaskan? Kita menggunakan parametrik, metode parametrik atau non parametrik? Tentu saja menjadi prioritas utama adalah mencoba menerapkan parametrik, gitu kan? Apabila tidak terpenuhi, baru kita beralih kepada alternatif non parametrik, ya. Contohnya apa sih metode statistik parametrik? Contoh sederhananya, misalkan uji min, parametriknya apa? Metode parametriknya uji min, misalnya satu populasi, misalkan Uji Z. uji Z atau uji T, ya. Iya. Nah, kalau non parametrik non parametrik uji min dengan uji apa? Saya semester yang lalu ya, yang Anda ikut non parametrik, statistik non parametrik. Ada uji tanda ya. Ada uji Wilcoxon misalkan contohnya ya. Dan seterusnya. Anda yang semua itu tidak perlu kita cek dulu datanya harus berdistribusi apa, tidak ada asumsi yang harus dipenuhi untuk menerapkan metode non parametrik. Berbeda apabila kita menerapkan uji Z, T atau T. Coba nanti Anda itu revisit kembali, Anda cek kembali, itu pasti ada distribusi pada uji ZT itu ada keterangan data. Nah, itu berdistribusi normal. Nah, nanti Anda coba cek. Itu artinya metode tersebut adalah metode parametrik. Ya. Nah, yang kita pelajari di sini itu terbatas pada analisis multivariat yang parametrik. Nah, jadi ini sebagai dasar ya. Di luar sana sudah berkembang untuk yang non parametrik. Jadi apa yang kita pelajari di kelas ini diharapkan bisa sebagai dasar Anda untuk belajar yang non parametrik, gitu ya. Jadi kalau ini Z atau T ini adalah uji univariate karena terkait hanya satu variabel saja. Oke, untuk pengertian yang ini apa ada diskusi sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Bu. Ya, gimana? Belum ada sepertinya, Bu. Ya, oke, bisa kita lanjutkan ya. Sementara belum ada. Kedua, ini pengertian saling berhubungan. Jadi antar multivariabel random itu saling berhubungan. Ya, saling berhubungan itu pertama yang utama adalah harus merefer atau punya landasan ini literatur atau tinjauan pustaka. Yang relevan. Ya. Jadi ketika kita membahas variabel-variabel ekonomi, maka kita gunakan tinjauan pustaka ekonomi. Kita membahas tentang kesehatan, maka kita gunakan literatur kesehatan. Itu harus ada dasar yang menyatakan antar variabel itu saling berhubungan. Jadi logikanya harus dilandasi itu, ya harus dilandasi itu. Sementara dari sisi statistiknya kita bisa lakukan
dengan menjustifikasinya melalui pengukuran, misalkan dengan korelasi, ya, analisis korelasi. Jadi dari sisi statistik untuk menyatakan saling berhubungan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ada data, ada 2 variabel, ada 3 variabel, kemudian kita cek korelasinya, ditunjukkan saling berhubungan. Tapi secara literatur atau tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya yang relevan itu kita tidak punya dasar. Nah, itu tidak direkomendasikan seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa statistika itu posisinya adalah sebagai metode untuk menyelesaikan permasalahan pada kasus yang real, ya, sesuai dengan bidang yang relevan, gitu ya. Jadi harus punya dasar yang menyatakan variabel yang saling berhubungan, yang utama adalah ini dulu. Baru nanti ditunjang dari pengukuran secara statistiknya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, dengan pemahaman tadi definisi kita terkait analisis multivariate, maka secara tidak langsung itu sebenarnya kita sudah membahas perbedaan analisis multivariate dengan analisis multivariabel, juga perbedaannya dengan analisis univariate, ya, masing-masing. Apa itu tadi? Perbedaan analisis multivariate dengan multivariabel? Kalau multivariat itu antar variabelnya saling berhubungan, Bu. Ya. Kalau multivariabel itu antar variabelnya tidak saling berhubungan. Ya. Ini multivariabel. Yang pertama adalah variabelnya bukan variabel random. Ya. Tidak saling berhubungan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau multivariat kan terkait dengan variabel random dan saling berhubungan. Kalau multinya kan sama di sini, minimum 2 ya. Atau lebih dari 1. Ya, itu persamaannya antara multivariat dengan multivariabel. Oke, perbedaannya antara keduanya adalah ini. Nah, kalau antara multivariat dengan univariat, saya kira sudah sangat jelas ya. Apa itu perbedaannya? Kalau univariat cuma satu variabel, Bu, sedangkan multivariat itu minimal 2 variabel. Ya. Ini hanya terkait satu variabel random, ya. Hanya terkait satu variabel random. Jadi ini pengertian analisis multivariat yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita melihat di luar sana, banyak pengertian analisis multivariat, mungkin di textbook juga ada yang mengartikan yang multivariat itu sebagai multivariat. Nah, dengan pemahaman ini, yang diharapkan kita tidak bingung gitu. Yang sebenarnya pengertian multivariat itu yang bagaimana? Ya memang dasarnya multivariat itu dari analisis multivariabel. Nah, baru berkembang. Tapi multivariabel itu bukan multivariat. Sebaliknya multivariat adalah multivariabel. Jadi multivariabel itu adalah subset dari
subset dari multivariat. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang perlu didiskusikan atau sementara sudah cukup jelas? Kita bisa lanjutkan. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kita lihat sekarang ini data ini diberikan data ini bisa dibaca juga di Johnson ya, listen ya. Jadi ini data dari University Bookstore. Kita ambil sampel random, ini unit sampelnya adalah berupa nota. Diambil sampel random, nota sebanyak 4. Nah, di dalam nota itu kan ada beberapa variabel ya. Salah satunya adalah dollar sales ya. Jadi nominal penjualan hasil penjualan buku dalam satuan dolar di sini ya. Berapa dari nota 1 dicatat, oh ini ya, penjualan sejumlah $42, $52 ya, 48. Nah, kemudian $58. Jadi di sini kita punya N sama dengan 4. Jika data ini diasumsikan berdistribusi normal, kemudian Anda diminta menguji apakah rata-rata penjualan buku sama dengan $55? Anda menggunakan uji apa? Uji T, Bu. Ya, Uji T. uji T. Kenapa Jordan alasannya? Ini karena parameter populasinya tidak diketahui sama ini apa banyak sampelnya kurang dari 30. Oh ya, sampelnya N berdasarkan waktu ya. Ini kan small size waktu. Nah, kalau small sample size, maka di sini seiring dengan penyatakan dapat kita katakan ya varias populasi itu unknown, tidak diketahui, gitu ya. Dalam hal ini adalah parameter variance ya. Kalau di sini yang diuji kan sudah jelas gitu ya. Yang diuji adalah parameter rata-rata ya. Yang diuji adalah parameter rata-rata. Jadi di sini kita punya satu populasi di sini terkait variabel dollar sales. Ya, ini satu populasi ya. Maka dengan informasi yang kita bisa baca di sini, kita menggunakan uji T dengan hipotesis mu sama dengan 55 dan H1 mu tidak sama dengan 55. Uji dua arah ya. Di sini uji T. Nah, di sini kita menggunakan ini ya. Jadi kalau di sini varians atau standar populasi, standar deviasi populasi diketahui, kita menggunakan uji Z, dan itu seiring apabila sampel besar. Menurut WAPO tuh sampel besar N lebih dari 30 gitu ya. Nah, sementara data kita tadi adalah N kurang dari atau sama dengan 30 gitu ya. Sehingga seiring itu berarti menyatakan standar deviasi atau varian populasi tidak diketahui. Sehingga kita menggunakan uji T. Oke, kita bisa melihat di sini berapa variabel yang kita analisis. Satu variabel, ya kan?
dolar sales ya. Sehingga uji yang digunakan di sini, uji T adalah termasuk sebagai analisis univariate. Betul nggak? Jadi kita ingin mengetahui rata-rata penjualan buku. Nah, ini kan satu variabel saja gitu ya. Makanya di sini uji T, uji yang digunakan di sini termasuk sebagai analisis univariate. Analisis uji rata-rata pada satu variabel. Gitu ya. Nah, ini kalau di analisis univariate di PMS dulu kita sudah pernah belajar gitu ya. Bagaimana hipotesisnya, bagaimana bentuk statistik ujinya, bagaimana bentuk dari daerah penolakannya. Pada analisis univariate kita belajar untuk uji, bentuk uji yang baik satu arah maupun dua arah. Nah, dari univariate ke multivariate, uji rata-rata itu berkembangnya pada uji dua arah, gitu ya, pada uji dua arah. Maka kita di kelas multivariate ini fokus pada uji rata-rata dua arah sebagai metode multivariate pertama yang kita pelajari di kelas analisis multivariate. Nah, sekarang kalau tadi kita hanya mengakomodasi satu variabel saja, nah sekarang sudah bertambah di sini. Jadi dua variabel, tidak hanya variabel dollar sales, tapi ada variabel number of books, banyaknya buku yang dibeli. Kita diminta menguji apakah rata-rata total penjualan dan total buku masing-masing berturut-turut adalah 55 dan 3. Apakah kita bisa menggunakan uji T di sini? Uji T tadi termasuk analisis apa? Univariate, Bu. Analisis univariate, satu variabel. Di sini kita punya dua variabel, ya enggak? Nah, sekarang kita lihat dua variabel ini saling berhubungan enggak? Apa ini tadi kan kita mengambil sampel random 4 nota gitu ya. Dari penjualan dari suatu hari ya gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ada dua variabel yang dicatat di sini. Ya kan, dollar sales dan number of book. Jika pada nota yang sama dilakukan pengukuran pada dua variabel yang berbeda, maka hasil pengukuran dari kedua variabel itu akan berhubungan atau tidak. Mudahnya begini, biasanya tuh ya, mahasiswa yang sama, katakanlah A,
di awal kelas, sebelum kelas, dicek nilai pretestnya berapa. Itu variabel 1 di sini. Nanti setelah kelas dicek nilai post-testnya berapa. Ini variabel yang kedua. Nah, hasil pengukuran dari kedua variabel tersebut kira-kira bagaimana? Berhubungan atau tidak? Berhubungan. Antara A, B, C, semuanya sampai dengan sejumlah N ya, peserta kelas tersebut. Berhubungan. Alasannya apa? Izin menjawab, Bu. Kalau menurut Iya. saya karena Gimana? subjeknya itu sama. Ya? Karena subjeknya itu sama. Misalnya A itu mendapat perlakuan 1 dan perlakuan 2 gitu. Ya. Karena sumber datanya, sumber observasinya sama yang diukur. Nah, jika kita melakukan pengukuran berbeda variabel tapi berasal dari sumber yang sama, maka akan cenderung biasanya berkorelasi atau berhubungan. Itu ya secara statistiknya. Jadi variabel 1 dan 2 di sini berhubungan. Iya, berhubungan. Berhubungan ya. Kalau kita menggunakan definisi secara statistik tadi ya. Kalau secara logikanya bagaimana? Kalau logika itu lebih mengarah kepada tinjauan ini ya. Di sini variabel ekonomi ya, boleh kita pandang sebagai variabel ekonomi. Kalau secara logika dua variabel itu berhubungan enggak? Berhubungan. Ya, alasannya gimana Ajeng? Karena antara banyaknya buku yang terjual dan juga jumlah sales yang terjual. Ya, artinya semakin banyak buku Semakin yang banyak buku dijual, terjual, biasanya semakin banyak pula yang harus ini dibayar ya kan? Iya. Nah, itu kan logikanya biasanya seperti itu ya. Kita mengambil jalan pintas kan. Tadi kan saya katakan harus merefer, punya landasan dari secara literatur bahwa variabel ekonomi itu saling berhubungan. Nah, kita ambil secara jalan pintas berdasarkan logika itu tadi. Ya, yang utama itu harus ada dasar, kemudian diperkuat secara statistik ya. Apabila suatu data dilakukan pengukuran lebih dari 1 kali pada variabel yang berbeda, ya, pada observasi yang sama, maka hasil pengukuran dari kedua variabel itu biasanya saling berhubungan. Baik, berarti ya, kesimpulannya kedua variabel ini saling berhubungan dan kita asumsikan ini jalan cepatnya adalah memenuhi asumsi distribusi yang diperlukan. Katakanlah distribusi normal, gitu ya. Jadi memenuhi definisi dari analisis multivariat. Lebih khusus lagi kalau kita punya dua variabel, maka ini sebagai bivariat problem gitu ya. Dua gitu ya mewakili. Apabila kita punya 3 variabel random yang saling berhubungan datanya, maka disebut sebagai analisis trivariat. Nah, lebih dari situ sudah bisa minimal itu sebenarnya tiga variabel saling berhubungan. Nah, itu sudah menunjukkan arti kata ya, multivariat yang sebenarnya. Walaupun mulai dari 2 itu juga sudah bisa dibilang sebagai multivariat. Tapi itu bentuk yang paling sederhana ya, ini 2 variabel. Jadi 2 variabel ini sebagai jembatan ya, dari univariat ke multivariat. Berarti kalau dua variabel ini saling berhubungan, bisa nggak kita gunakan analisis univariat seperti t-test tadi? Tidak bisa, Bu.
Tidak bisa. Boleh enggak? Kalau tadi pertanyaan tidak bisa. Tidak bisa karena tadi kan ini ya multivariat, bivariat ya. Jadi enggak bisa. Tapi boleh enggak kita menggunakan analisis univariat di sini? Boleh, tapi punya keterbatasan. Dengan memandang variabel 1 dan variabel 2 itu tidak berhubungan. Jadi ini punya batasan problem, punya batasan masalah gitu ya. Jadi univariate diaplikasikan ke multivariate itu mungkin, tapi punya batasan, punya kelemahan. Sebaliknya, multivariate diaplikasikan ke univariate tidak bisa, jelas, ya kan? Kalau kita hanya punya satu variabel, nggak mungkin kan kita menerapkan analisis multivariate, ya nggak? Jadi kita bisa menerapkan univariate ke multivariate ini dengan menganalisis satu persatu. Rata-rata dari variabel 1 dianalisis sendiri. Rata-rata dari variabel 2 dianalisis sendiri dengan analisis univariate test misalnya. Tapi dengan batasan, dengan kelemahan, karena mengabaikan adanya hubungan antar dua variabel. Nah, untuk itu, kalau di sini dua variabel random dan saling berhubungan, maka kita perlu uji min secara multivariat. Nah, ini prosedurnya secara keseluruhan. Ini hipotesisnya. Di sini ditebalkan, ya. Itu tandanya adalah vektor, ya, vektor min. Ya. Dan apa yang dituliskan di hipotesis itu adalah merupakan parameter, gitu ya. Artinya karakteristik dari populasi. Jadi mu di sini adalah merupakan vektor min populasi. Kenapa vektor min? Ya, untuk mencakup ini rata-rata variabel yang lebih dari satu. Nah, ya enggak, tapi tadi contohnya kita punya 2 variabel. Maka itu dicakup dalam sebuah vektor. Nah, dalam sebuah vektor di sini. Ini kalau saya tuliskan tangan, ya, biasanya di underline gitu ya, itu menyatakan bahwa ini adalah vektor. Atau bisa juga untuk menandai sebagai matrik kalau kita menuliskan tangan. Tapi kalau kita ketik, ya kita bold, kita tebalkan seperti ini. Nah, kemudian ini statistik ujinya. Menggunakan t-Hotelling. Menggunakan t-Hotelling. Jadi ini t-Hotelling, statistik uji. Nah, critical region-nya, daerah penolakannya, H0 ditolak jika statistik uji ini lebih besar dari nilai yang berada di sebelah kanan. Ini kita gunakan pendekatan distribusi F di sini. Oke, di sini kita bisa perhatikan vektor mu0 itu adalah vektor min populasi yang dihipotesiskan. Jadi dalamnya di sini adalah suatu nilai. Ya. Sesuai dengan banyaknya variabel P ya. P ini adalah banyaknya variabel. Kemudian di sini ada vektor min sampel.
Kemudian ada matriks covariance sampel. Nah, pada saat kita menerapkan T-Hoteling ini pada persamaan 5.7 di buku Jansen-Wieson itu ada, terus kita penuhi asumsi datanya, yaitu data harus berdistribusi normal, P variat, multivariat ya secara umum. P-nya berapa? Bisa 2, bisa 3, atau lebih dari itu. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan statistik uji ini apabila matriks covariance populasi tidak diketahui. Sehingga matriks covariance populasi ini tuliskan sebagai sigma, biasanya matriks sigma. Karena tidak diketahui, maka sigma di sini diestimasi dengan matriks covariance sampel. Nah, ini ya. Cara di sini gunakan vektor min sampel. Vektor min sampel ini adalah digunakan untuk mengestimasi vektor min populasi. Jadi kita punya dua parameter utama di sini, vektor mu, vektor min populasi, dan matriks covariance populasi yang diestimasi dengan sampel. Kemudian yang ketiga, antar vektor observasi adalah independen. Jadi kalau kita mengambil sampel itu secara random, maka antar observasi otomatis akan independen. Nah, kenapa disebut di sini vektor observasi? Nah, karena tadi tidak hanya terdiri dari satu variabel yang diukur, lebih dari satu, gitu ya. Sehingga kita punya vektor observasi. Jadi setiap observasi itu ada sebanyak P variabel yang diukur. Yang itu dicakup dalam sebuah vektor. Gitu ya. Nah, untuk jelasnya di sini begini. Organisasi data multivariat. Item yang sama diukur banyak P variabel. Contohnya tadi adalah dollar sales dan number of book gitu tadi ya. Nah, kemudian hasil pengukurannya itu dicakup dalam sebuah matriks dengan organisasi data seperti ini ya, tunjukkan di sini. Jadi ukurannya adalah dasarnya kalau di Jansen ya menuliskannya seperti ini. Jadi N-nya dalam baris, kemudian P-nya dalam kolom gitu ya. Tapi ini fleksibel gitu ya. Bisa dibalik P kali N. Yang penting kita paham gitu ya. Yang kolom itu apa? Variabel atau observasi gitu ya. Jadi bisa dibalik variabel itu tidak harus sebagai kolom dan observasi tidak harus sebagai baris. Bisa sebaliknya. Yang penting paham ya. Yang penting paham yang mana sebagai variabel, yang mana sebagai observasi. Nah, ini kita mengambil kesepakatan secara umum saja di awal, nanti bisa fleksibel ya untuk organisasi datanya.
Jadi kalau kita lihat di sini ini, nah tadi seperti yang saya sampaikan ini, kalau kita punya sejumlah P variabel pengukuran, biasanya cenderung antara hasil pengukuran P variabel ini saling berhubungan, ya, karena diukur pada item yang sama. Nah, ini adalah observasi multivariat yang pertama atau faktor observasi yang pertama. Dan ini adalah faktor observasi yang kedua sampai dengan faktor observasi yang ke N. Atau kalau di sini tuliskan di Johnson sebagai observasi multivariat yang ke N. Sama saja. Atau bisa diringkas seperti ini ya dalam faktor ini. Seperti ini ya. Faktor ini ya, faktor baris di sini. Jadi pada setiap baris itu menunjukkan faktor observasi yang ke C. Nah, ini kembali kepada contoh tadi, maka bagaimana kita mempraktekkan tadi, mengaplikasikan tadi struktur ke dalam struktur data tadi ya, dari data ini. Nah, di sini kita perhatikan ini. Jadi pengukur dari P variabel pada single trial, pada trial yang sama, itu biasanya akan menghasilkan pengukuran yang saling berkorelasi. Kemudian itu secara statistik ya. Yang lebih penting dari itu adalah secara bidang ilmu yang relevan itu ada landasan yang menyatakan antar variabel saling berhubungan. Kemudian pengukuran antara different trial ya. Antara trial yang berbeda, antara observasi yang berbeda, itu karena dilakukan secara random, itu maka akan menjamin independensi antar faktor observasi. Ya. Jadi kita kembali ke sini tadi. Jadi antar faktor observasi ini saling independen. Ya, kalau univariate kan hanya satu kolom gini ya, ambil kolom pertama gitu ya, salah satu kolom gitu ya yang menjadi fokus. Kalau univariate. Dan antar pengamatan juga independen karena merupakan sampel random. Nah, sekarang di multivariate itu ditambah sekian variabel yang saling berhubungan. Jadi antar faktor observasi ini saling independen karena diambil secara random gitu ya, menjamin independensi antar faktor observasi. Oke, sekarang bagaimana ini struktur datanya untuk problem ini? Nah, seperti ini tampilkan. Jadi kalau kita mengikuti struktur data tadi, ini ukurannya adalah N kali P. Mengikuti struktur data tadi dan juga problemnya, maka P-nya adalah sama dengan 2, N-nya sama dengan 4 ya notanya tadi ya. Jadi ini adalah X1 dan X2. Mau ditampilkan sebaliknya juga boleh, misal XP kali N misalkan. Jadi di sini ya 42, 4 itu 52, 5 dan seterusnya gitu ya. Boleh. Yang penting Anda mengenali yang sebagai baris di sini adalah variabel gitu ya. Ini X1, ini X2, ini 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, bisa lanjut.
Oke, kembali ke data tadi ya. Ini vektor observasi yang pertama, kedua, keempat, gitu ya, dan seterusnya. Oke. Ilustrasi berikutnya. Di sini diberikan matrik data dari sampel random berukuran N sama dengan 3 dari yang berasal dari populasi yang berdistribusi bivariat normal. Jadi dapat tunjuk di sini ya, bivariat. Berarti di sini kita punya dua variabel random ya. X1, X2. Kita punya unit sampling 1, 2, 3. Ini vektor observasi yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini tadi mengingatkan saja. Nah, di sini sudah ditambahkan. Oh, tadi sudah ini ya, sudah slide ini belumnya sudah ditunjukkan ya. Belum ya. Belum. Oke, maaf. Ada sebagian yang sudah, ada yang ini. Istilah vektor random. Vektor random ya. Itu adalah vektor yang elemennya terdiri dari variabel random. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Jika kita punya X yang ukurannya adalah N kali P, maka kita punya vektor random X transpose adalah sama dengan ini. X1, X2, XP. Jadi ukurannya adalah P kali 1. Jadi ini dirangkum secara kolom ya, secara kolom. Secara kolom. Masing-masing variabel ini punya hasil pengukuran sebanyak N, gitu kan? Ya, ukuran sebanyak N. Sehingga vektor random itu dituliskan seperti ini. Atau dalam bentuk usualnya, vektor random dituliskan sebagai ya, P kali 1 ya. Kalau ini kan dalam bentuk transposnya. Dalam bentuk. Nah, ini disebut sebagai vektor random. Oh, vektor random, karena disebut sebagai vektor random, maka kita menuliskannya pun harus dalam huruf capital. Ya, sorry. Ini X1. X1, beda warna ya. Beda.
N ya. X1, X2, sampai dengan XP. Nah, jadi vektor random itu adalah vektor yang terdiri dari lebih dari satu variabel random. X1, X2, XP, yang semuanya memuat N observasi. Ukurannya adalah P kali 1. Kalau berdasarkan baris dirangkumnya, maka ini menghasilkan apa? Vektor observasi atau vektor multivariate, ya enggak? Kalau kita hanya punya satu variabel, tidak perlu ditulis dalam bentuk vektor. Ambil satu variabel saja. Nah, karena di sini punya lebih dari satu variabel random, kita rangkum dalam sebuah vektor. Nah, disebut sebagai vektor random. Nah, vektor random ini yang mempunyai distribusi probabilitas. Ya, sebagaimana variabel random univariate. Ya, tadi kan jadi katakan kalau misalkan X distribusinya normal univariate gitu ya. Mu sigma kuadrat. Maka ini akan dibawa ke multivariate. Vektor random X berdistribusi normal dengan dimensi banyaknya variabel adalah P, dengan vektor min populasi adalah mu, dan matriks varian kovarian adalah sigma. Jadi istilahnya ini kalau di sini variabel random univariate. Kalau ini istilahnya apa? Multivariabel random atau vektor random. Disingkat seperti itu. Oke. Seperti halnya variabel random univariate. Tadi ya misalkan punya parameter, ya kan? Normal itu punya parameter. Atau suatu distribusi pasti punya parameter. Nah, kalau normal itu kan ada mean, ada variance yang menjadi karakteristik dari distribusi probabilitas. Ya, dari setiap distribusi probabilitas pasti punya mean dan varian ya pada variabel random univariate ya. Kalau X ini katakanlah kosong, parameternya adalah lambda, di mana mu-nya sama dengan min dari variabel random yang berdistribusi Poisson, mu-nya adalah sama dengan variansnya, sama dengan lambda, ya enggak? Jadi setiap distribusi probabilitas itu mempunyai karakteristik untuk mean dan variansnya pada variabel random univariate. Demikian pula pada vektor random. Juga punya vektor mean dan matriks covariance populasi.
Jadi ini tuliskan seperti ini. Ya, seperti analisis univariat, tapi di sini sudah kita gunakan pendekatan matrik karena variabel randomnya lebih dari 1. Nah, gini bentuknya. Gitu ya, analoginya dari vektor dari variabel random univariat ke vektor random. Jadi kalau di univariat variabel random kita punya mean populasi dan varians populasi. Kalau pada vektor random kita punya vektor mean populasi dan matrik covariance populasi. Nah, dituliskan seperti ini strukturnya. Jadi untuk vektor mean populasi ukurannya P kali 1, begitu pula nanti sampelnya ya, untuk vektor mean sampel. Nah, matrik covarian populasi ukurannya P kali P. Ini elemen diagonalnya adalah varians, kemudian elemen di luar diagonalnya adalah covariance. Ini merupakan matrik yang simetris. Nah, ini kalau dijabarkan seperti ini. Oke, sekarang bagaimana kita mengestimasi vektor mean dan matrik covariance populasi tadi dengan sampel. Nah, tadi kembali kepada ini ya, contoh data yang diberikan ini. Ini diberikan data sampel random ukuran 3 dari populasi yang berdistribusi bivariat normal. Kan? X1, X2, 1, 2, 3. Nah, begini. Apakah sudah jelas sampai di sini bagaimana menghitung vektor mean sampel untuk mengestimasi vektor mean populasi tadi? Ya, jadi strukturnya ini vektor mean ukurannya adalah P kali 1 ya. Vektor mean sampel seperti vektor mean populasi tadi. Jadi kalau vektor mean sudah tertentu P kali 1, tapi X itu penyajiannya bisa jadi dibalik ya, tidak N kali P seperti ini, tapi bisa jadi P kali N. Nah, untuk itu perlu memahami mana yang sebagai variabel, apakah di kolom atau di baris, begitu pula yang sebagai observasi, apakah di baris atau di kolom. Jadi bentuk dari matrik asal ini bisa fleksibel gitu ya. Tapi untuk bentuk ukuran dari vektor mean ini sudah tertentu P kali 2 ya. Jadi ini seperti biasa kalau kita hitung secara univariat ya kita
dihitung ini X1 dihitung rata-ratanya sendiri, X2 dihitung rata-ratanya sendiri seperti ditunjukkan di sini. Nah, akhirnya diperoleh ini. Ini kalau kita menggunakan pendekatan matrik ya, sama ya. Ini cuman berbeda cara saja. Ini kalau kita menggunakan ya cara yang seperti biasa dihitung satu-satu gitu ya. Kalau ini dihitung secara bersama di sini dengan pendekatan matrik untuk mendapatkan vektor minnya. Nah, ini matrik kovarian sampel. Ukurannya sudah tertentu, P kali P, dan merupakan matrik yang simetris. Jadi struktur data umumnya seperti ini. Kalau kita punya dua variabel, berarti matrik kovarians kita ukurannya adalah 2 kali 2. Jadi ini sebenarnya kalau secara umum saya tuliskan sebagai S11, S22. Ini kovarian ya, simetris. Nah, dihitung menggunakan rumus varian seperti biasa. Ini varian untuk variabel pertama, varian untuk variabel yang kedua. Nah, ini kovarian antara kedua variabel. Jadi ini dihitung sendiri-sendiri secara. Nah, bisa juga dihitung secara bersama, sebagaimana pada min tadi menggunakan pendekatan matrik. Ya. Cara yang berbeda tapi hasilnya sama gitu ya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Saya kira ini review untuk matrik ya. Sudah pernah ngambil kelas matrik kan? Jadi dilihat kembali. Jadi ini rangkumannya kalau kita menggunakan pendekatan matrik telah mendapatkan vektor min dan matrik kovarian sampel. Nah, sekarang matrik korelasi populasi. Nah, ini diwakili dengan matrik row. Nah, ini diestimasi dengan matrik korelasi sampel. Apa rumus korelasi secara umum? Kovarian dibagi perkalian antara akar varian dari variabel pertama dengan varian dari variabel yang kedua. Ya enggak? Jadi kita di sini bisa melihat hubungan antara korelasi dengan kovarian. Nah, korelasi dan kovarian adalah berbanding lurus. Ya. Jadi kalau kita disediakan informasi covariance dan variance, maka kita bisa mendapatkan korelasi. Ya, ya enggak? Nah, ini kalau menggunakan pendekatan matriks ya, dalam mendapatkan matrik korelasi. Nah, bentuk matrik korelasi sampelnya seperti ini. Saya kira sudah familiar kan? Bentuknya, jadi ciri-ciri dari matrik korelasi itu adalah elemen diagonalnya ada bernilai 1. Itu menunjukkan korelasi dengan dirinya sendiri. Nah, yang di luar elemen diagonal menunjukkan korelasi antara dua variabel yang berbeda. Yang nilainya itu berkisar antara apa? -1 sampai dengan 1.
1. Oke, ini untuk secara pendekatan matriknya. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui matrik covariance. Matrik covariance ini diperoleh dari data ini. Maka tentukan matrik korelasinya. Bagaimana simbol dari matrik korelasi sampel tadi? Ini kita punya berapa variabel? 2. 2 Dua, kan? Bu. Ya, R11 samain diagonal. Sini R12, ini R21. Terus kan di sini R11. Ambil nilai yang di sininya. Kan tadi berhubungan dengan ini, nilai kovarian dan varians, ya enggak? Korelasi itu. Kemudian R22. Saya tuliskan agak jauh. R12. Kemudian R21. Silakan menuliskan di sini. Yang mewakili R11, R22, R12, R21. RIJ rumusnya apa tadi? SIJ SIJ dibagi perkalian dari akar SII kali akar SJJ. Ya. Kalau kita punya S dari 2 variabel, sama dengan S11, S12, S22, S21. Silakan. Tuliskan di sini. Berapa kovariannya, berapa variannya yang terkait ya. Mungkin Jordan yang pertama. R11 dan R22. Kemudian Aku kemute, Fajar, saya bilang. R12 dan Iya, R21. Zoom. R12 dan R21. Silakan. Jordan dan Fajar. Bisa menuliskan di slide sesuai posisi yang diberikan. Langsung jawabannya atau bisa ditulis cara gini, Bu? Ya, caranya ya. Oh, baik. Caranya juga. Jangan langsung jawabannya ya.
seperti itu. Sudah, Fajar, sudah. Nah, ini mana R11, R22? Saya Bu, coba yang R11 sampai R22. Oh, yang R11, Bu. Ya, Jordan R11, Dewi R22, ayo, biar cepat. Iya, Bu, sebentar. Permisi, Bu. Untuk absensinya belum ada ya? Oh iya, belum ada ya, bentar. Oke, terima kasih remindernya, Jordan. Bentar. Oke, kita perhatikan dulu ini. Jadi kita perhatikan kalau korelasi dengan diri sendiri, korelasi dengan variabel yang sama, maka sini menghasilkan nilai 1. Jadi ciri-ciri dari matrik korelasi itu adalah elemen diagonalnya sama dengan 1. Oke, tunjukkan di sini. Dan kita perhatikan korelasi di sini R12, dua variabel yang berbeda, yang sifatnya kuantitatif, itu sama dengan R21. Nah, ditunjukkan adalah simetris, ya, sama nilainya. Dan nilai korelasi itu adalah tanda dari koefisien korelasi itu adalah berbanding lurus dengan
tanda dari covariance. Ya kan? Kalau covariannya negatif, maka di sini juga negatif. Sebaliknya kalau covariannya positif, maka korelasinya juga positif. Tapi biasanya untuk interpretasi, kita lebih memilih untuk menginterpretasikan melalui koefisien korelasi. Karena lebih mudah diinterpretasikannya. Yaitu secara sign dan magnitude. Oke. Oke, tadi terima kasih untuk Jordan, Dewi, dan Fajar. Menuliskan atau membantu menghitung di sini ya, saya hapus. Oke. Ini visualisasi dari koefisien korelasi. Jadi R IC itu interpretasinya bisa berdasarkan sign, bisa berdasarkan magnitude. Ini tadi range-nya mulai dari apa? -1 sampai dengan 1. Berarti sign-nya bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti kedua variabel berbanding lurus. Semakin tinggi variabel pertama, semakin tinggi variabel kedua. Atau semakin rendah variabel pertama, semakin rendah variabel kedua. Gitu ya. Kalau negatif berbanding terbalik. Semakin rendah variabel pertama, semakin tinggi variabel kedua. Begitu seterusnya ya. Nah, kalau magnitude itu diukur dari nilai absolut. Nanti absolutnya akan berada pada range 0 sampai dengan 1. Kalau semakin mendekati 0 bagaimana? Kalau semakin mendekati 1 bagaimana? Koefisien korelasi untuk mengukur apa? Hubungan antara dua variabel, Bu. Kalau mendekati 0 itu berarti hubungannya lemah. Kalau mendekati 1 itu berarti hubungannya cukup kuat gitu. Ya. Jadi lengkapnya, ya, terima kasih Dewi, lengkapnya itu adalah derajat hubungan linier. Yang diukur di sini adalah derajat linearitas hubungan antara kedua variabel ya. Jadi kalau itu mendekati absolut 0 berarti linearitas hubungan antara dua variabel tersebut semakin lemah ya. Kalau mendekati absolut 1 berarti linearitas hubungan antara kedua variabel kuantitatif tersebut adalah semakin kuat. Karena kan hubungan itu bisa jadi tidak hanya linear, bisa jadi dalam bentuk non-linear gitu ya. Nah, di sini R ini khusus untuk hubungan yang linear, mengukur hubungan yang linear. Jadi, mengukur derajat linearitas hubungan antara kedua variabel. Sebagaimana itu ya, ibaratnya kalau emas itu kan semakin murni, itu apabila mendekati 24 karat, kan begitu. Ya. Demikian pula di sini, absolut dari koefisien korelasi apabila mendekati 1, maka linearitas hubungan terhadap variabel tersebut adalah semakin kuat derajatnya. Begitu. Oke, itu sekedar revisi kembali materi yang sudah lalu ya, agar tetap dipahami dengan baik. Nah, seperti di sini tunjukkan, kalau itu tadi secara numerik, maka ini secara visual, geometrik, bisa kita lihat apabila mendekati 1, terus semakin linear. Apabila ya linearitasnya kuat ya, apabila mendekati 0, linearitas hubungannya semakin lemah, gitu ya. Apabila positif berbanding lurus, seperti ini,
Seperti ini. Apabila negatif berbanding terbalik seperti ini. Kalau mendekati absolut 1 semakin linear. Kalau mendekati absolut 0 semakin tidak linear gitu ya. Artinya linearitas hubungannya semakin lemah gitu ya. Contoh di sini. Beda dengan yang absolut mendekati 1. Linearitasnya semakin kuat ya hubungan antara kedua variabel. Oke. Jadi itu bagian pertama ya dari slide kita pada hari ini. Seharusnya itu bisa diselesaikan pada pertemuan pertama kemarin. Nah, berhubung kemarin itu ada banyak itu ya gangguan gitu ya. Maka baru kita selesaikan pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan sedikit lagi mungkin kita masuk ya. Berhubung nanti juga jam 4 saya ada itu ya di prodi S2. Saya lanjutkan sebentar lagi. Mungkin sekitar 10 menit lagi gitu ya. Apakah ada yang perlu didiskusikan terkait apa yang sudah kita cermati sampai dengan slide ini? Dari saya belum ada, Ibu. Ya, gimana Fajar? Dari saya belum ada. Belum ada ya sementara. Oke. Setidaknya ada satu yang mewakili gitu ya. Terima kasih. Oke. Saya tutup. Coba saya cek dulu nih slide yang berikutnya. Sebentar. Yang tampak apa di ini? Di layar Anda? PowerPoint. PowerPoint yang lama ya? Atau yang Iya, baru? yang lama. Yang lama ya? Sebentar.
Sebentar. Atau ini ya, karena waktunya juga ini terbatas, saya kira mohon maaf saya cukupkan dulu untuk kelas kita pada hari ini. Karena berikutnya jam 4 sudah ada ini apa? Harus hadir di seminar ini prodi S2 ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada kondisi yang lebih baik. Saya mohon maaf pada kesempatan kali ini belum bisa fit atau menyelesaikan. Karena Permisi, kebetulan jadwalnya juga berturut-turut ya. Gimana? itu untuk kode presensinya masih belum ada atau gimana, Bu? Oh iya, belum ada ya. Berapa yang hadir di sini? 33 ya. Iya, Bu. Heeh. 33 berarti hadir semua ya. 32, iya. Ya, oke, berarti saya handle saja. Baik, Bu. Heeh. Begitu. Terima kasih, Bu. Ya, Pak Prasasti. Iya Bu, pertemuan pertama kemarin My ITS Classroom saya error, tapi sekarang udah bisa, apa boleh diabsenkan ya Bu? Yang pertemuan pertama kemarin error. Iya, nggak bisa absen. Classroom-nya error. Tapi sekarang udah bisa, apa boleh diabsenkan ya Bu, untuk pertemuan pertama kemarin? Kemarin ada report ke saya. Prasasti. Ada Bu, ada, lewat Zoom, lewat chatroom. Ya, oke. Nanti coba saya handle. Ada lagi yang lainnya? Saya Bu, sama seperti Prasasti. Siapa dah? Yanuar. Naila. Hah? Yanuar. Januar. Iya. Anda komen Terima juga kemarin di Zoom. Iya Bu. Naila, gimana? Kalau saya sekarang Bu errornya. Senin kemarin saya masih bisa absen, tapi untuk sekarang di presensi saya berubah jadi analisis multivariat B, jadi nggak bisa presensi. Oh ya, itu diurus ke Pak Umam dulu ya. Iya. Nanti Ya. saya minta diabsenkan ya Bu untuk pertemuan. Ya, tolong selesaikan dulu dengan Pak Umam ya. Iya Bu. Ya, oke, 3 orang ya. Oke. Saya kira itu, mohon maaf, ini harus saya akhiri, sudah dipanggil ya di seminar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah khilaf. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.